Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Pada pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik ini, saya membawakan topik terkait salah satu permasalahan pelayanan publik di fasilitas kesehatan, yakni Puskesmas di wilayah Kabupaten Malang. Dalam hal ini, berhubungan dengan yang namanya BPJS Kesehatan. Diawali dengan latar belakang dan konteks dalam permasalahan kali ini. BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 2023, di wilayah Kabupaten Malang sebanyak 679.721 peserta penerima bantuan iuran daerah atau yang disingkat PBID dinonaktifkan karena evaluasi anggaran. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2026, sebanyak 112.408 peserta penerima bantuan iuran nasional atau yang disingkat PBIN atau juga yang sering sekali disebut sebagai peserta JKN KIS juga dinonaktifkan setelah adanya pemutahiran data dan keputusan dari kementerian. Kemudian, dapat diidentifikasi apa saja masalah penonaktifan BPJS Kesehatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang ini. Yang pertama, adanya kesalahan sasaran. Peserta yang bukan warga kurang mampu ikut terdata sebagai penerima bantuan, menyebabkan beban anggaran yang berlebih. Kedua, adanya keterlambatan informasi. Warga baru mengetahui status penonaktifan saat hendak berobat di fasilitas kesehatan. Ketiga, kondisi pasien kronis. Pasien dengan penyakit kronis mengalami gangguan pengobatan yang berkelanjutan akibat adanya penonaktifan BPJS Kesehatan tersebut. Selanjutnya yaitu terkait dilema anggaran. Pemerintah kesulitan menyeimbangkan keterbatasan anggaran dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Malang. Maka, dampak yang dapat terjadi pada warga yang pertama, kehilangan akses layanan. Layanan kesehatan gratis tiba-tiba tidak tersedia lagi bagi warga yang tergolong kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta. Dan yang kedua, beban biaya meningkat. Peningkatan biaya menyebabkan kepanikan dan tekanan finansial. Sebanyak 112.408 peserta PBIN juga kehilangan perlindungan kesehatan mereka. Dengan timbulnya permasalahan tersebut di lapangan, pemerintah menawarkan beberapa solusi, yakni 1. Layanan gratis, mengarahkan warga yang terdampak penonaktifan tersebut ke puskesmas, serta RSUD untuk pengobatan gratis selama masa transisi. Dan yang kedua, fasilitas kesehatan dihimbau tidak untuk menolak pasien, prioritas untuk perawatan intensif. Yang ketiga, kebijakan tanggap darurat untuk perawatan mendesak seperti hemodialisis dan kemoterapi. Dan yang keempat, gunakan aplikasi mobile JKN untuk cek status kepesertaan dan proses reaktivasi mandiri melalui pihak desa atau kelurahan setempat. Terkait teori pelayanan publik yang relevan terkait solusi maupun analisa masalah yang dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malang yaitu teori New Public Service atau yang bisa disingkat NPS, yakni paradigma administrasi publik yang menekankan pelayanan kepada warga negara. Jadi, bukan sekadar pelanggan saja. Teori ini berfokus pada kepentingan publik dan kesejahteraan kolektif dengan prinsip tata kelola kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pendekatan pemerintah Kabupaten Malang selaras dengan prinsip NPS, tak memberikan layanan inklusif meski adanya penonaktifan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan. Terkait implementasi kebijakan penonaktifan BPJS Kesehatan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling berkoordinasi. BPJS Kesehatan Cabang Malang berperan sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah desa atau kelurahan membantu verifikasi data dan sosialisasi kepada warga. Dari pemerintah daerah sendiri, terdiri atas beberapa OPD, yaitu dimulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Dan dari fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang sendiri, dimulai dari seluruh puskesmas, RSUD di Kabupaten Malang, fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama atau bermitra dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Berikut beberapa langkah-langkah implementasi dalam pelaksanaan penanganan penonaktifan BPJS Kesehatan di Kabupaten Malang, dimulai dari persiapan data hingga evaluasi berkelanjutan. Yang pertama, persiapan dan koordinasi lintas sektor dan OPD terkait data DTKS, Dukcapil, dan data kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI. Kemudian, tahap 2, petugas BPJS di fasilitas kesehatan melakukan sosialisasi dan membantu proses reaktivasi kepesertaan melalui aplikasi mobile JKN. Selanjutnya, tahap 3, pendampingan oleh petugas BPJS Kesehatan di tiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang. Dan yang terakhir, atau tahap keempat, yaitu monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam pelaksanaan atau implementasi reaktivasi BPJS Kesehatan, terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, inkonsistensi data, yaitu ketidaksesuaian data DTKS dan Dukcapil menyebabkan keterlambatan verifikasi dan reaktivasi. Kedua, kesenjangan komunikasi. Warga sering baru mengetahui penonaktifan saat membutuhkan layanan kesehatan. Ketiga, beban fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan mengalami peningkatan beban sebelum proses reaktivasi selesai. Selain itu, tidak semua fasilitas kesehatan diberikan petugas khusus dari BPJS Kesehatan guna menginformasikan program maupun mekanisme BPJS. Adanya konflik sosial, masalah kepercayaan dan konflik sosial di tingkat desa maupun kelurahan.
Berikut kesimpulan dan rekomendasi yang bisa digarisbawahi terkait permasalahan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah Kabupaten Malang. 1. Sinkronisasi data akurat sangatlah penting untuk menghindari penonaktifan yang salah sasaran. 2. Perkuat komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang status kepesertaan BPJS Kesehatan. Ketiga, pertahankan akses kesehatan dan prioritaskan perawatan mendesak bagi pasien yang terdampak. 4. Tingkatkan dukungan petugas BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan Kabupaten Malang. Kelima, bangun kepercayaan melalui penilaian kelayakan yang transparan dan akuntabel. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.